sahabat foto, apa kabar? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga memberikan komentar, khususnya yang berkaitan dengan Shutterstock. Salah satu alasan foto ditolak Shutterstock adalah property release. Apa itu property release? Secara sederhana, property release adalah izin dari pemilik atau pengelola properti kepada fotografer atau videografer untuk menggunakan gambar properti tersebut di media komersial. Property release diperlukan untuk properti yang memiliki karakteristik khusus seperti bangunan dan struktur terkenal, dan juga untuk properti swasta yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh bangunan yang memerlukan property release untuk diunggah ke Shutterstock. Yang pertama adalah bangunan yang dilindungi hak cipta seperti struktur berbentuk khas atau artistik yang dihasilkan oleh arsitek atau seniman terkenal. Kemudian yang kedua adalah properti bersejarah seperti kastil, istana, dan kuil. Kemudian properti yang dimiliki oleh perusahaan atau individu seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan gedung perkantoran. Yang keempat, gedung-gedung terkenal dunia seperti Empire State Building, Patung Liberty, Burj Khalifa, dan Menara Eiffel. Jika kita ingin mengunggah gambar atau video bangunan ini ke Shutterstock, pastikan telah memperoleh izin tertulis dari pemilik atau pengelola properti. Dengan melakukan ini, kita dapat memastikan bahwa kita tidak melanggar hak cipta dan dapat terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Lalu, apakah ada bangunan yang tidak memerlukan property release? Terdapat beberapa jenis bangunan atau properti yang tidak memerlukan property release, seperti bangunan atau properti milik pemerintah yang terletak di ruang publik, misalnya taman, jalan raya, jembatan, atau tugu peringatan. Kemudian yang kedua adalah bangunan atau properti yang tidak memiliki ciri khas atau nilai historis yang signifikan, seperti bangunan perumahan biasa, pasar, atau toko-toko kecil. Atau yang ketiga adalah bangunan properti yang tidak terlihat secara jelas dalam gambar atau video, seperti bangunan yang terlihat dari jauh atau hanya sebagai latar belakang. Yang keempat, bangunan atau properti yang difoto atau direkam dari tempat umum atau tanpa masuk ke dalam properti, seperti foto atau video yang diambil dari trotoar atau jalan raya umum. Namun, perlu dicatat bahwa persyaratan untuk property release dapat bervariasi tergantung pada situs microstocknya, serta pada jenis penggunaan. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk memeriksa persyaratan setiap situs atau agen sebelum mengunggah konten. Selain itu, pastikan untuk menghindari pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya saat mengunggah konten apapun. Lalu, apakah karya seni seperti lukisan, patung juga memerlukan property release? Jawabannya adalah iya. Karya seni seperti lukisan, patung, dan instalasi seni juga memerlukan property release jika kita ingin mengunggahnya ke Shutterstock. Ini karena karya seni yang dilindungi hak cipta adalah milik legal dari penciptanya atau pemiliknya, dan penggunaannya untuk tujuan komersial memerlukan izin tertulis dari pemilik hak cipta. Dalam beberapa kasus, karya seni tertentu juga dapat dilindungi oleh undang-undang tentang warisan budaya atau kekayaan intelektual lainnya, dan memerlukan persetujuan tambahan dari pihak berwenang sebelum diunggah atau digunakan untuk tujuan komersial. Jadi, sebelum mengambil gambar atau merekam video dari karya seni yang dilindungi hak cipta, pastikan untuk memperoleh izin tertulis dari pemilik atau pengelola karya seni tersebut. Dengan melakukan ini, kita dapat memastikan tidak melanggar hak cipta dan dapat terhindar dari masalah hukum di belakang hari. Kemudian, selain yang sudah disebutkan tadi, apalagi sih yang memerlukan property release? Ada beberapa jenis objek lain yang mungkin memerlukan property release saat diunggah ke Shutterstock. Contohnya adalah produk atau merek terkenal, gambar atau video dari produk atau merek terkenal seperti mobil, pakaian olahraga, jam tangan, sepatu, atau minuman mungkin memerlukan property release. Kemudian orang terkenal atau selebritas, foto atau video dari orang-orang terkenal tersebut seperti aktor, atlet, atau musisi mungkin memerlukan izin tertulis dari pihak manajemennya mereka sebelum diunggah ke Shutterstock. Berikutnya adalah hewan peliharaan, foto atau video dari hewan peliharaan tertentu seperti anjing ras, kucing, atau kuda mungkin memerlukan izin dari pemilik hewan peliharaan untuk di-upload ke Shutterstock.
Foto dan video dari properti dan perlengkapan produksi film seperti kamera, lampu sorot, dan kostum mungkin memerlukan izin dari pemilik atau pengelola properti atau perusahaan produksi film. Dan yang kelima adalah identifiable person atau orang yang teridentifikasi. Foto atau video yang menampilkan orang yang teridentifikasi seperti wajah atau tato mungkin memerlukan izin tertulis dari orang tersebut sebelum diunggah ke Shutterstock. Dalam dunia fotografi atau videografi, istilah orang yang teridentifikasi atau identifiable person adalah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas dalam sebuah gambar atau video, baik itu wajah, tubuh, atau atribut lainnya yang bisa mengidentifikasikan orang tersebut. Di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, hukum melindungi privasi seseorang yang teridentifikasi dalam gambar atau video. Jika seseorang teridentifikasi dalam gambar atau video untuk tujuan komersial, dibutuhkan izin tertulis dari yang bersangkutan yang disebut model release. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa yang mesti dilakukan apabila kita ingin mengunggah objek-objek tersebut di atas, tetapi kita tidak memiliki property release? Apakah hal tersebut masih memungkinkan? Yang pasti, mengunggah foto atau video dari objek yang memerlukan property release tanpa izin atau persetujuan tertulis dari pemilik atau pihak yang berwenang dapat menyebabkan masalah hukum dan pelanggaran hak cipta. Jika kita tidak memilikinya, sebaiknya tidak mengunggahnya, guna menghindari kemungkinan terjadi masalah di belakang hari. Jika kita terlanjur mengunggah konten yang memerlukan property release tanpa izin, mungkin akan dikenai sanksi dan bisa dihapus dari Shutterstock. Selain itu, pemilik atau pengelola objek tersebut juga dapat menuntut secara hukum dan meminta kompensasi atas penggunaan tanpa izin. Lalu, bagaimana jika kita masukkan ke dalam kategori editorial di Shutterstock? Tanpa adanya property release, apakah juga akan mendatangkan masalah? Prinsipnya, hal tersebut juga masih bisa menimbulkan masalah hukum. Konten editorial seperti gambar atau video berita atau dokumenter tetap harus mematuhi hukum dan peraturan hak cipta, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial. Karena pada kenyataannya, penggunaan gambar editorial masih memiliki risiko yang cukup besar, terutama jika gambar tersebut memuat wajah orang yang terkenal atau merek terkenal, yang lebih rentan untuk mendapatkan gugatan hukum. Maka dari itu, sebaiknya kita selalu memperoleh izin tertulis dari pemiliknya, meski masuk kategori editorial sekalipun. Semoga bisa menambah informasi bagi kita semua, terutama teman-teman kontributor pemula. Tetap rajin mengupload, usahakan dengan tema yang bermacam-macam, lengkapi dengan judul yang sesuai, pilih deskripsi dan hashtag yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan salam potret.